就是那小子的死期。看来老天爷也在帮我。精神风暴！Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Wusen Jujai. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kali ini berlatar di Paviliun Pil. Terlihat di sana Zhao Qingpeng yang tengah merenung seakan tak percaya mengenai benda yang ada di tangannya. Bertahun-tahun lamanya mimpi yang terkubur akhirnya kini datang juga. Yang mana dirinya bermimpi untuk mendapatkan sebuah pil raja di tingkat 7. Akhirnya tanpa diduga, hari ini detik ini berkat Bos Qichen, dirinya pun berhasil mendapatkan sebuah barang yakni pil raja tingkat 7. Saat ini perasaannya tentu sangatlah senang. Tentu hal itu berkaitan dari kebaikan Bos Qichen yang serta-merta memberinya pil yang sangat luar biasa ini. Yang tentu kebaikan dari Bos Qichen pastilah dirinya akan membalasnya dengan berkali-kali lipat sebuah kebaikan. Bahkan tak hanya itu, Zhao Qingpeng bersumpah bahwa selama hidupnya dirinya akan selalu menghormati sosok Bos Qichen. Waktu demi waktu terus berlalu. Keesokan harinya, tepatnya pada malam hari, terlihat di sana Bos Qichen yang tengah berkultivasi. Seperti yang diketahui bahwa kali ini Bos Qichen akan melakukan sebuah penerobosan ranah menggunakan bantuan dari pil raja tingkat 7. Satu persatu pil itu mulai ia konsumsi dan secara perlahan baik aura ataupun persepsi spiritualnya kini mulai perlahan meningkat. Bahkan tak tanggung-tanggung sebuah ledakan energi juga seketika meledak dari dalam tubuhnya. Rasa sakit kini juga mulai menyebar pada seluruh tubuhnya yang ternyata itu merupakan sebuah tanda penerobosan seorang praktisi yang akan mencapai puncaknya. Di sana sebuah pil energi dalam tubuh Bos Qichen terlihat mulai menyala-nyala. Fenomena ini membuat Bos Qichen seakan tak percaya bahwa ternyata kekuatan yang ada dalam tubuhnya itu nyatanya tak dapat diprediksi yang tentu memang sangatlah kuat. Dan di saat yang sama, sebuah ledakan energi juga kembali terjadi hingga membuat Zhao Qingpeng yang merasakan hal itu jelas ia pun menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Dan benar saja, akhirnya setelah berkultivasi selama beberapa hari, akhirnya Bos Qichen menerobos ke ranah martial venerable. Di sisi lain, di luar Paviliun Pil, di sana terlihat kemunculan dua praktisi yang nampaknya mereka memiliki sebuah niat yang sangat tidak baik. Ya, dia adalah patriark keluarga Leng dan juga karakter baru yakni Du Gongpeng. Diketahui bahwa Du Gongpeng merupakan seorang praktisi yang ahli dalam teknik racun. Dan kali ini ia diperintah untuk meracuni Bos Qichen tanpa menyentuh dan bertemu dengan Bos Qichen. Tentu rencana dan strategi yang dibuatnya jelas tidaklah masuk akal. Membuat patriark keluarga Leng kemudian merasa tak percaya dan kembali menanyakan mengenai rencananya itu. Dan dengan tegas, Du Gongpeng menyatakan bahwa dirinya itu akan meracuni Bos Qichen dengan sebuah bahan yang bersumber dari laba-laba tak terlihat. Menurutnya, kekuatan yang akan ditampilkannya itu sangatlah mengerikan, bahkan praktisi di tingkat martial venerable itu jelas tak akan sanggup untuk mematahkannya. Tentu mendengar itu, patriark kemudian percaya dan langsung mempersilahkan untuk melakukan aksinya. Dengan sedikit gerakannya, Du Gongpeng seketika langsung mengirimkan sebuah teknik tak terlihatnya yang hanya dengan hitungan detik, kini racunnya mulai menyebar dan perlahan masuk ke dalam Paviliun Pil. Di dalam, di sana terlihat Bos Qichen yang masih terus berkultivasi. Dan ternyata kali ini Bos Qichen akan menggunakan sebuah teknik langka yang pernah ia gunakan di dalam kehidupan sebelumnya. Di saat yang sama, gumpalan energi racun kini juga mulai masuk ke dalam Paviliun Pil.
Bahkan gumpalan racun itu seakan memiliki sebuah pemikiran yang hanya Bos Qianchen lah yang menjadi targetnya. Hal itu terlihat dari pergerakannya yang hanya melintasi jauh King Peng dan langsung masuk ke dalam ruangan Qianchen. Seketika sebuah formasi berwarna hijau tiba-tiba muncul yang membuat Bos Qianchen langsung bergerak. Tak banyak basa-basi, di sana Bos Qianchen seketika melawannya dengan teknik badai metalnya. Dan ya, gumpalan racun yang dibanggakan Gu Dongpeng seketika dihancurkan oleh Bos Qianchen. Tak sampai di situ, Bos Qianchen juga langsung menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengecek lokasi dari musuhnya. Dengan cepat, setelah mengetahuinya, ia pun langsung caw menuju dua orang idiot itu. Mereka yang ketakutan lantas langsung bergerak pergi untuk lari dari kejaran Qianchen. Tetua Zhao yang melihat itu, ia pun kemudian menyusul Bos Qianchen. Di sana dirinya yang penasaran kemudian menanyakan mengenai sikap Bos Qianchen yang tiba-tiba keluar dari ruangannya. Dengan singkat, Bos Qianchen mengatakan bahwa di sana dirinya tengah berkultivasi. Tak diduga ia merasakan adanya sosok yang mencoba untuk meracuninya. Yang itu adalah keluarga Leng. Bos Qianchen di sana juga menangkap sesuatu yang itu adalah gumpalan racun yang digunakan penjahat itu. Mengetahui itu, jelas Tetua Zhao menjadi sangat marah dan langsung berniat untuk pergi pada keluarga Leng. Akan tetapi, Bos Qianchen seketika menghentikannya. Dirinya menyarankan Tetua Zhao tak boleh terburu-buru. Dirinya menyarankan bahwa untuk menangani masalah ini itu diperlukan sebuah rencana yang benar-benar matang. Singkat cerita, mereka pun kembali dan bertemu dengan semua rekannya. Bos Qianchen dengan sigap dirinya langsung mulai merencanakan untuk melakukan serangan balik pada keluarga Leng. Tetua Zhao bahkan dengan cepat langsung memerintahkan wakilnya untuk menyelidiki masalah ini. Dan di sana timbullah rencana Qianchen, yakni dirinya berniat untuk menghancurkan bisnis dari keluarga Leng. Yang salah satunya itu berkaitan dengan bisnis pil dan juga alkemis dari keluarga Leng. Namun mendengar itu, Tetua Zhao masihlah pesimis dikarenakan untuk menyerang keluarga Leng jelas itu memang sangatlah sulit. Akan tetapi, Bos Qianchen dengan pengetahuannya, dirinya kemudian tiba-tiba menyuruh Tetua Zhao untuk mencari sebuah bahan obat anggrek poenik di seluruh dinasti Wei. Lagi-lagi, Tetua Zhao kemudian kembali untuk menanyakan alasan Bos Qianchen memborong semua bahan obat itu. Tentu dengan rencana yang menakjubkan Bos Qianchen, itu pastilah ada sebuah alasan untuk bisa menjatuhkan dari keluarga Leng. Namun sebelum ia mengatakannya, Bos Qianchen kemudian menyuruh Tetua Zhao untuk memborong semua anggrek poenik di dinasti Wei. Bos Qianchen lantas menanyakan mengenai kesanggupan dari perintahnya itu. Tak banyak pikir panjang, Tetua Zhao seketika menyetujuinya dan langsung bergerak untuk mengerahkan semua anak buahnya. Keesokan harinya semua toko obat dinasti Wei satu persatu mulai mereka datangi. Di sana mereka juga langsung memborong bahan obat anggrek poenik hingga tak tersisa. Dan dalam waktu singkat, bahan obat anggrek poenik seketika ludes dan kini bahan obat itu memanglah telah menjadi sebuah bahan langka. Semua orang terlihat mulai panik dengan pergerakan Papiliun Pil yang tiba-tiba membeli semua anggrek poenik. Tak terkecuali orang-orang keluarga Leng, tepatnya Patria keluarga yang terlihat panik hingga ia pun melaporkan pada leluhur mereka. Yakni ia melaporkan mengenai fenomena Papiliun Pil yang tiba-tiba membeli semua anggrek poenik dari dinasti Wei. Potian yang mendengar itu jelas kali ini ia merasa adanya sesuatu hal yang janggal. Di sana ia pun mulai bertanya-tanya mengenai pergerakan Papiliun Pil yang sangatlah aneh. Seketika ia pun mengerti dengan rencana dari mereka. Dengan cepat Potian kemudian menyuruh kepada Patriark Leng untuk menjual pil keluarganya dengan harga yang sangat murah. Semua orang yang mengetahui itu mereka juga tiba-tiba merasa aneh. Pergerakan dari keluarga Leng mereka juga mengira bahwa hal itu jelas-jelas membunuh bisnis dari Papiliun Pil. Yakni keluarga Leng menjual pil keluarganya dengan potongan harga 60%. Yang berarti penjualan setiap pilnya itu lebih murah dari Papiliun Pil.
Setelah rencananya dilakukan, semua petinggi keluarga di sana terlihat sangatlah senang. Bagaimana tidak, langkah pergerakan mereka ternyata telah berhasil membuat semua toko keluarganya itu dibanjiri banyak pembeli. Tak hanya itu, langkah yang diambil dari keluarga Leng ternyata juga membuat semua toko Papiliun itu tak dapat berkutik. Di sisi lain, di Papiliun Pil, di sana kini para petinggi Papiliun Pil merasa resah dengan langkah keluarga Leng. Menurut Tetua Subo, pergerakan keluarga Leng kali ini jelas sudahlah berlebihan, yang dimana secara terang-terangan keluarga Leng berniat untuk menghabisi bisnis dari Papiliun Pil. Namun di sela rasa resah dan gelisah semua orang, kini datanglah Bos Kincen yang langsung menenangkan semuanya. Yang dimana ia mengatakan bahwa pergerakan dari keluarga Leng tentulah akan dibalas dengan 15 kali lipat. Lagi-lagi Tetua Zhou masihlah tak percaya, tetapi di sela ocehan Tetua Zhou, seketika ia pun terdiam setelah melihat resep bahan obat yang dikeluarkan Bos Kincen. Yang itu adalah sebuah resep pembekuan darah dan peningkatan kekuatan pondasi. Namun resep yang dikeluarkan Bos Kincen itu ternyata berbeda dengan resep biasa yang selalu digunakan keluarga Leng dan Papiliun Pil. Yakni Bos Kincen mengganti semua bahan utamanya itu dengan anggrek poenik. Bahkan tak tanggung-tanggung Bos Kincen menyebutkan efek yang dirasakan setelah meminum pil tersebut itu akan meningkat sebanyak 30%. Jelas mengetahui itu, baik Tetua Zhou ataupun semua para tetua itu masihlah kekeh tak percaya. Namun dengan santuinya Bos Kincen kemudian menyuruh Tetua Zhou untuk membuatnya dan merasakannya. Singkat cerita, pil pun sudahlah siap. Para tetua kemudian mencoba untuk mengonsumsinya. Dan benar saja guys, sesuai dengan perkataan Bos Kincen bahwa efek dari pil-pilnya itu ternyata mampu meningkatkan hingga 30%-nya. Dengan adanya pil ini, Tetua Subo bahkan langsung berasumsi bahwa saat ini juga Papiliun Pil akan menjadi raja dari segala pil. Tak hanya itu, ternyata resep yang diberikan Bos Kincen itu tidak hanya itu, yakni terdapat 2 pil yang lainnya yang masih belum disempurnakan. Dengan cepat, Tetua Zhou kemudian kembali melakukan pemurnian untuk 2 pil lainnya. Dengan adanya 3 pil yang ada di tangannya, Tetua Zhou kemudian mengira bahwa dalam 1 bulan, keluarga Leng jelas akan mengalami kebangkrutan. Namun di sana Bos Kincen kemudian menyarankan untuk menjual pil tersebut itu tak boleh melebihi angka 10.000 yang ada di pasaran. Untuk alasannya, Bos Kincen masih tidak memberitahukannya. Setelah semua tetua pergi, di sana Bos Kincen kemudian memberikan semua anggrek poenik pada Heinu yang tentu alasannya masih belum diketahui. Dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.